Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Triputra Rizky Sumadi, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, akan menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam analisis kasus. Bahasa Indonesia dan hukum itu merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia dalam hukum Indonesia jelas menjadi hal yang utama, mulai dari pembentukan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Pembuatan surat-surat perjanjian atau hal lainnya yang berhubungan dengan hukum sudah pasti menggunakan bahasa Indonesia, yang pastinya baik dan benar. Pada pasal 26 berbunyi, bahasa Indonesia yang wajib digunakan pada peraturan perundang-undangan. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam bidang hukum pasti menimbulkan banyak masalah, khususnya dari segi pengistilahan, pengalimatan, dan penulisan. Bahasa Indonesia yang digunakan di dalam bidang hukum harus benar dan baik yang sesuai kaidah bahasa Indonesia, sehingga hukum tersebut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dasar hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Analisis kasus. Dalam bidang hukum, para praktisi hukum dalam menganalisis suatu kasus biasanya akan membuat sebuah ifrak sebagai pegangan untuk lebih memahami kasus yang sedang ditangani. Ifrak adalah metode penalaran dan analisis yang digunakan dalam menyusun dokumen dan laporan hukum. Ifrak sendiri merupakan singkatan dari issue, fact, rules, analysis, dan conclusion. Sebagai contoh, misalkan dalam menganalisis kasus tewasnya mahasiswa Trisakti oleh aparat pada tahun 1998 yang terjadi kerusuhan. Isunya, tewasnya mahasiswa Trisakti karena luka tembak diduga dilakukan oleh aparat. Kata tewasnya yang ada di bagian isu seharusnya ditulis tewasnya disambung. Nyanya itu disambung. Lalu masih di bagian isu, kata karena seharusnya ditulis karena yang sesuai dengan kalimat baku. Faktanya, Yunhap kena tembak tentara sekitar pukul 20.40. Ia tewas sebelum berhasil masuk ke RSJ. Perbaikannya yang betul adalah keterangan waktu 20.40 seharusnya ditulis 20.40, karena lanjutan kalimat. Singkatan RSJ yang seharusnya dengan huruf kapital. Yang kedua, pada Juli 2001, hasil kerja Pansus TSS dibawa ke rapat paripurna DPR. Perbaikan yang betul adalah kata Pansus TSS yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital semua, karena merupakan singkatan dari Panitia Khusus Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2. Lalu kata DPR seharusnya ditulis dengan huruf kapital juga. Rules-nya. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perbaikannya yang betul, undang-undangnya seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang kedua, sesuai pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU Nomor 39 Tahun 99. Kata pasal seharusnya ditulis P-nya dengan huruf kapital pasal. Lalu kata HAM-nya pun ditulis dengan huruf kapital. Analisis. Berdasarkan fakta yang terjadi dan juga bukti-bukti yang telah dikumpulkan, bahwasannya korban terkena tembak oleh aparat, kasus penegakan hukum ini belum kunjung usai hingga sekarang. Bahkan aksi Kamisan pun masih terus terjadi pada setiap minggunya untuk menuntut keadilan, dan pihak keluarga pun menuntut keadilan terhadap negara dengan tuntutan yang seadil-adilnya. Perbaikan tanda bacanya itu yang betul, yang warna kuning itu yang sebelum kata aparat yang koma sebelum kata aparat, yang setelah kata aparat, setelah kata aparat itu seharusnya diganti tanda bacanya dengan titik.
karena merupakan akhir kalimat di bagian yang kuning ini. Lalu yang kedua, tanda baca titik yang setelah kalimat sekarang yang berwarna hijau seharusnya ditulis dengan tanda baca koma. Karena itu bukan akhir kalimat, karena dilanjutkan dengan kalimat bahkan aksi kamisan. Seperti itu. Conclusion. Pemerintah dapat diancam pidana sebagaimana pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 39 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sesuai pasal 43 ayat 2 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 karena sudah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap INHAP dan juga telah melanggar hak asasi manusia. Perbaikannya adalah kata pasal seharusnya ditulis dengan P-nya dengan huruf kapital, kata undang-undang seharusnya ditulis dengan huruf kapital juga. Kesimpulannya, berdasarkan penyajian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat bahasa Indonesia laras hukum dalam putusan mengalami kesalahan struktur sebagai akibat tidak memiliki fungsi subjek dan kalimat. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat, serta tidak memperhatikan penulisan tanda baca, diksi, kata bermakna, ambiguitas, penggunaan kata mubazir, serta menyesuaikan konteks perkara dengan pola penerahan yang tepat. Sebagai akibat dari kesalahan tersebut, makna kalimat menjadi rancu sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Selain itu, kesalahan struktur kalimat dapat menyebabkan perbedaan makna yang ditimbulkan dalam suatu putusan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tentunya penggunaan bahasa hukum yang tepat dan baik adalah salah satu dari faktor tegaknya hukum agar tidak menimbulkan makna yang ambigu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.